Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya kepada penonton setia, terutama sahabat Tir Alia yang sudah berkenan menantikan kelanjutan ceritanya. Langsung saja ya, saya bacakan Tir Alia, Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri, bab 13, terbongkar. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk selalu like, komen, share, dan subscribe. Alia menggeliat, lantas bangkit dari tidurnya. Kebiasaan, kalau suasana hati sedang tidak baik, Alia tidak berselera makan dan asam lambungnya kambuh sepagi ini. Perempuan itu tetap beraktivitas seperti biasa. Meski nyeri pada ulu hatinya kini mulai menjalar ke punggung. Siang nanti, Dion akan menjemputnya. Sebenarnya ia tidak ingin terburu-buru dan masih berharap bisa bekerja di restoran mamanya Abian. Alia tidak cinta, malah sebaliknya. Lalu kenapa ia terima? Entahlah. Awalnya ia mengira itu yang terbaik, tetapi akibat semalam hanya bicara dengan Abian berdua saja, hatinya kembali goyah. Mamanya Abian terlalu baik baginya, maka Alia tak bisa hanya berdiam diri di kamar. Ia membantu Biina mengerjakan pekerjaan rumah, lalu membantu menyiapkan sarapan. Namun, nyeri itu tidak berkurang dan malah bertambah dengan sesak di dada. Alia mengayun kakinya menuju meja makan. Lalu ia duduk. Tangannya beberapa kali mengusap dada, di mana rasa nyeri dan sesak itu bersarang. Jika sudah seperti ini, Alia teringat akan Nini. Andai Nini masih ada, tak akan Nini membiarkan dirinya kesakitan seperti sekarang. Nini pasti segera memanaskan air di tungku, memasukkannya ke dalam botol, lalu ditempelkan ke perutnya. Kalau masih tidak mempan, maka abu yang masih panas menjadi alternatif lain. Dibungkusnya abu itu dengan daun pisang, kemudian ditempelkan juga nantinya di bagian perut Alia yang sakit. Perempuan itu merasa seperti kehilangan jati diri. Sifat pemberani dan merasa dicintai itu seolah-olah menguap entah kemana. Betapa ia seakan-akan takluk ketika berhadapan dengan Maira. Jangankan merasa dicintai, berharap pun Alia merasa tidak pantas. Apalagi yang bisa ia banggakan sekarang, sisi rapuh dalam dirinya kini lebih mendominasi. "Kenapa, Lia?" tanya Biina. Ia melihat raut wajah kesakitan yang sulit disembunyikan Alia. "Biasa, Bi, lambungnya kumat." Alia tersenyum sambil meringis. "Udah minum obat?" "Udah sih, tapi masih agak nyeri." "Ya udah, istirahat sana. Bibi bisa kok ngerjain semuanya sendiri." "Janganlah, Bi, gak enak cuma ongkang-ongkang kaki." Mamanya Mas Abian, maksudnya Pak Abian, udah baik banget soalnya. Alia menolak. Dahi Biina sekilas mengerut ketika Alia menyebut Abian dengan sebutan Mas.
Ya udah, terserah kamu aja, ucap Biina terdengar pasrah. Alia menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Ia bangkit, hendak membantu Biina menghidangkan makanan di meja. Alia mengambilkan wadah nasi dan beberapa piring. Sebenarnya dengan merebahkan diri, rasa nyeri itu bisa lumayan mereda. Tetapi lubuk hatinya berbisik, ia tak boleh merepotkan siapapun di rumah ini, apalagi terlihat lemah di depan Abian. Satu persatu orang rumah mulai menuju meja makan. Pertama Mama Abian, disusul putra dan menantunya. Alia menangkap kejanggalan. Pagi ini, keduanya lebih banyak diam dan tidak tampak mesra seperti ketika hendak sarapan kemarin. Alia, saya turut bahagia karena sebentar lagi kamu akan menikah, ucap Mama Abian di sela-sela makan. Iya, terima kasih Tante. Dengan takdir, Allah mempertemukan kita. Selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Andai saja kecelakaan itu tidak terjadi, belum tentu saat ini kamu ketemu sama Dion, sambungnya. Alia hanya mengulas senyum menanggapinya. Sebenarnya ia sudah tak tahan dengan rasa nyeri yang sedari tadi enggan pergi. Wajah kamu pucat, kamu kenapa? Sakit? Pertanyaan mamanya berhasil membuat Abian beralih menatap Alia. Benar, perempuan itu terlihat seperti sedang menahan nyeri. Abian paham, Alia malas dan sering menunda-nunda lapar. Sedangkan makanan kesukaannya yaitu seblak dengan cita rasa pedas yang seharusnya dihindari. Alia merasa tak bisa terus di sini. Alia mengangguk. Iya Tante, biasa ini lambungku. Ia masih memaksakan untuk tersenyum. Udah minum obat? Pertanyaan yang sama seperti Biina. Udah Kotan, tinggal tiduran aja. Biasanya mending kok. Ya udah, istirahat aja. Sebenarnya dari tadi asam lambungnya udah kumat, Bu. Saya udah nyuruh dia tiduran aja, tapi dia kekeh mau bantuin saya. Timpal Biina yang duduk di samping Alia. Sekalipun Biina hanya asisten rumah tangga, tetapi Mama Abian selalu mengajak Biina untuk makan bersama dalam satu meja. Keras kepala, batin Abian berkata, "Aku permisi ke kamar dulu ya Tan," pamit Alia sopan. Iya, udah sana. Nanti kalau masih belum mendingan, pergi ke klinik, saran Mama Abian. Iya Tante. Alia bangkit, menghela napas berat karena merasa sesak. Perempuan itu melangkah pelan, tetapi di tengah jalan ia limbung. Tak kuat lagi. Kemudian Alia jatuh tersungkur. Lia, Abian, orang pertama yang memekik keras seraya bangkit dan berlari ke arah Alia yang tak sadarkan diri. Maira saling melempar pandang dengan Mama Abian. Kurat kepedihan terlihat jelas dari wajah perempuan yang tengah mengandung buah cinta lelaki, yang kini terlihat sangat cemas, seraya menepuk-nepuk pipi Alia itu. Sedari tadi Maira hanya diam,
menahan gejolak amarah yang bergelegak di dada. Dengan kepalanya sendiri ia menyaksikan adegan yang membuat mata dan hatinya sakit. Semalam, sekuat tenaga ia menutup mulut agar isak tangisnya tidak sampai terdengar. Lalu ia berlari ke kamar saat Abian terlihat ingin kembali. Maira mengusap lelehan air matanya agar sebisa mungkin tidak membuat Abian curiga. Dengan dada yang bergemuruh hebat, Maira berusaha tenang dan bersikap biasa. Pura-pura menanyakan Abian dari mana, lalu napasnya tersengal saat Abian mengatakan tidak bisa tidur karena merasa bersalah kepada perempuan yang telah ditinggalkannya. Angannya menerawang pada suatu malam ketika ia menelepon hendak menanyakan kabar suaminya. "Halo, ini siapa ya?" Tidak mungkin suaminya bisa menirukan suara perempuan. Abian lelaki berkarisma, bukan lelaki kemayu. "Saya Maira, kamu siapa?" "Oh, saya pacarnya Mas Abian. Dia lagi ke toilet sebentar. Ada apa? Nanti saya sampaikan." Runtuh kepercayaannya terhadap Abian saat itu juga. Namun, ia bukan perempuan yang terbiasa marah-marah dengan meninggikan suara. Kita sama-sama perempuan, jadi tolong tinggalkan Mas Abian. Hanya itu. Maira langsung menutup panggilan dan menumpahkan sesak di dada. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Lalu, saat Abian menunjukkan kesungguhannya untuk berubah, maka Maira merasa berdosa jika tidak memberi kesempatan kedua. Apalagi, buah hati yang mereka damba itu tiba-tiba hadir, menjadi salah satu akar yang menguatkan pohon pernikahan mereka. Gelagat aneh Abian setiap kali berpapasan dengan Alia, bereaksi tak biasa saat Tion mempersunting perempuan itu, lalu terlihat gugup ketika berdekatan dengan Alia saat minta dibuatkan karedok. Semua itu tidak seharusnya membuat ia buru-buru menepis kecurigaan dan memilih untuk berprasangka baik. Kemarau setahun bisa lantis dengan hujan sehari. Begitu juga dengan kepercayaan. Memupuk kepercayaan di tengah-tengah pernikahan yang awalnya tidak berlandaskan cinta tidak mudah bagi Maira. Ketika akhirnya kepercayaan itu pun kukuh karena Abian akhirnya menunjukkan cinta hanya untuk dirinya. Bertahun-tahun sampai sebuah pengkhianatan hadir, seharusnya Maira tidak semudah itu kembali mempercayainya. Terima kasih ya sudah menonton. Subscribe untuk kelanjutan cerita di bab selanjutnya. Sampai jumpa.